Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari permasalahan mendasar mengenai keamanan internet. Jadi keamanan informasi ini ada di bagian keamanan informasi yang tersebar melalui internet. Seperti itu. 3 aspek keamanan internet. Untuk dapat mengurangi atau memitigasi meningkatnya jumlah kejadian kejahatan kriminal di dunia maya, ini perlu diperhatikan akar penyebabnya terlebih dahulu. Jadi di dunia maya ini ada kejahatan kriminal, ini pasti ada sebab akibatnya, hukum sebab akibat itu ada. Kemudian juga adanya 3 jenis aspek usaha mengatasinya, yaitu masing-masing dipandang dari aspek teknis, aspek bisnis, dan juga aspek sosial, ya. Jadi kalau kita lihat di aspek teknis, infrastruktur yang terhubung ini ada komputer, router, hub, modem, database, aplikasi, printer, website, firewall, dan lain-lainnya. Jadi kalau yang hubungannya dengan akses teknisnya, ini pastinya ada komputer, router, hub, modem, database. Jadi tidak mungkin jika ada suatu jaringan lokal itu dibobol dari luar, gitu ya. Ini jadi hal yang perlu diperhatikan, berarti bagaimana melihat aspek teknisnya. Jika ada kesalahan, apa mungkin aspek teknis ini yang jebol atau mungkin juga mengalami kendala sehingga bisa diakses oleh orang lain. Kemudian juga ada aspek bisnis. Jadi media atau sarana dalam pertukaran barang maupun jasa. Jadi bisa dikatakan aspek bisnis ini juga ada unsur bagaimana itu tidak benar gitu ya, atau artinya data bisa jadi tidak aman karena hal bisnis ini. Kemudian di aspek sosial ini ada psikologis dan perilaku manusia sebagai pelaku. Jadi kembali lagi bahwa sumber daya manusia ini juga penting untuk untuk dibina atau bahkan untuk dibentuk supaya seseorang ini memiliki perilaku yang bagus, perilaku yang bisa menghargai orang lain atau menghargai karya orang lain. Jadi nggak mungkin juga kalau nanti ada sistem bagus kita jual dan pada akhirnya ada aspek psikologis atau perilaku dari manusia yang tidak baik yang kemudian membobol, mencari cracknya atau membuat hal-hal lainnya. Jadi kalau lihat di aspek teknikal, ini ada permasalahan secara teknik, ada permasalahan dari bisnis dan juga di sosial isunya ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian juga masuk lagi pada keamanan internet dari aspek teknisnya. Jadi pengamanan ini dilakukan melalui instalasi berbagai produk pengamanan internet maupun komputer untuk mencegah kemungkinan eksploitasi berbagai kelemahan yang dimiliki oleh sistem. Jadi kalau kita lihat, meskipun kita punya software sangat bagus, tidak bisa dibobol, tapi kalau kita mudah terkecoh atau kita selaku pelaku ini mudah terkecoh, misalkan ada yang meniru tampilan depan Facebook atau dilakukan phishing identifikasi, atau kita ingin ngeklik larinya tapi kita harus login dulu pada Facebook atau hal lain. Nah, kita tanpa melihat linknya apa, tiba-tiba kita langsung masuk aja, kita langsung berikan password dan usernya, kemudian enter. Nah, ternyata kok tidak masuk di halaman yang sebenarnya. Nah, ini perlu dicurigai bahwa ini adalah kegiatan phishing. Yang salah siapa sebenarnya ini? Nah, jadi kalau ini teknis seperti ini ya yang salah sebenarnya dari sumber daya manusianya juga. Kenapa dia tidak teliti? Apalagi berhubungan dengan hal-hal penting. Misal Facebook. Kenapa Facebook penting? Karena identitas kita semua di situ. Kecuali kita buat Facebook abal-abal. Itu beda lagi ceritanya. Kemudian ada malicious code. Ya. Jadi ada malware atau mungkin kode-kode yang memang memiliki perintah yang salah, perintah yang tidak benar, perintah yang ditujukan untuk menghancurkan sistem ataupun komputer kita. Ini perlu diwaspadai. Maka dari itu biasanya timbul virus gitu ya.
Jadi kode yang kita buat, misalkan ada orang yang memang sudah bergelut dalam kode pembuatan virus, ini juga pastinya setiap yang kita buat, saya ingin menggandakan suatu file berekstensi JPG, maka otomatis semua yang ada di situ akan digandakan semua, memenuhi hard disk, memenuhi kinerja. Akhirnya hang, error. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Kemudian juga ada vulnerability yang kemarin sudah kita bahas juga, ada spam and spyware. Ini sama ya, kita melakukan spam. Dan spam ini sebenarnya samanya dengan kita apa ya? Istilahnya ini mengiklankan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak sepantasnya, dan tidak ada izinnya, gitu ya. Kemudian juga ada team to exploitation yang melakukan eksploitasi terhadap sistem yang sudah kita buat. Ya, jadi fenomena seperti ini ya perlu kita waspadai. Kemudian antisipasinya ya perlu adanya firewall, anti-spyware, antivirus, web and email security, application and device control, network access-nya, enkripsinya, ya, jadi intrusion prevention-nya, malware blocking-nya itu seperti apa. Kadang kita asal-asalan gitu ya, yang penting ada antivirusnya sudah selesai, tapi firewall tidak kita cek. Tapi insya Allah kalau di Windows 10 ini sudah cukup bagus dari firewallnya sendiri. Kemudian juga ada keamanan internet dari aspek bisnis. Jadi pengamanan dilakukan terhadap akses data dan informasi melalui manajemen pengelolaan yang baik, standarnya, SOP-nya, mitigasi backup and recovery-nya seperti apa. Jadi konteksnya ini ada risk management practice. Jadi manajemen praktisnya ini seperti apa, cost benefit-nya dalam menganalisis juga seperti apa, lebih mahal apa enggak gitu. Kemudian regulatornya itu seperti apa, ada governance, requirement-nya yang dibutuhkan, digital assetnya dalam manajemen, standarisasi, policy enforcement-nya. Nah, untuk strateginya ini ada archiving and retention management, ada business contingent plan, ada juga security management, bagaimana manajemen security, IT audit, bagaimana melakukan audit. Jadi setiap kegiatan itu dilakukan audit. Makanya kemarin ada 10 aspek standar atau standarisasi dari keamanan informasi. Tujuannya dari standarisasi keamanan informasi ya ini salah satunya. Jadi bagaimana ketika kita membuat suatu keamanan itu harus standar. Standar itu seperti apa ya? Seperti yang kemarin ya. Jadi standar itu mulai dari bagaimana standarnya untuk melakukan keamanan di jaringannya, bagaimana setting firewall yang benar, bagaimana juga keamanan terhadap phishing domainnya itu seperti apa, antisipasi terhadap malware-nya itu seperti apa, gitu ya. Dan tidak lupa adalah bagaimana antisipasi dalam melakukan storage and backup management. Jadi sistem itu tadi manajemen untuk backupnya berapa bulan sekali, berapa hari sekali, bagaimana melakukan recovery centernya, kemudian juga aplikasi dari kontrol dari sistem itu sendiri seperti apa. Jadi di aspek bisnis ini, nah jadi perlu benar-benar dilakukan suatu pengamatan yang jeli terhadap bagaimana melakukan keamanan informasi, apalagi terkait bisnis ya. Jadi ada risk management practice. Ini resikonya seperti apa? Juga bisa nanti lebih jelasnya dilihat di modulnya. Kemudian juga ada keamanan internet dari aspek sosial, computer safe society. Ada digital system everywhere. Kemudian juga free world, open market, borders geography, kemudian juga ada internet new front. Ini banyak sekali nih. Jadi karakteristiknya dari computer safe society ini seperti apa. Jadi perlu dibuka lebih lanjut lagi. Nah, jadi ketika ada di computer safe society, bagaimana
informasi-informasi berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang menimbulkan atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik, berita hoax, informasi-informasi yang tidak benar yang sudah dimanipulasi. Ini salah satu keamanannya itu seperti apa gitu. Biasanya kalau informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang penyebarannya hoax, kalaupun di Facebook ini kita bisa melihat polishnya ini seperti apa. Jadi aturannya itu seperti apa, bagaimana cara pelaporannya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada pressure-nya, education-nya, reward vs punishment ya. Ada top down, top bottom, kemudian juga ada standar vs self controlnya, standarnya seperti apa, kontrol pada diri sendirinya juga seperti apa. Jadi ini hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Kemudian juga kita lanjut lagi pada rantai jejaring internet. Ini pada people, social aspek dari orang itu seperti apa. Jadi teknologi mempengaruhi atau berhubungan dengan aspek seseorang. Jadi melihat adanya keterhubungan yang jelas baik secara fisik maupun virtual antara ketiga komponen ini, antara konteks komponen aplikasi atau bisnis aspek, teknologi aspeknya, kemudian juga ada people-nya. Jadi misalkan kita lihat ini ada sistem informasi mahasiswa, ini kan sebagai konten atau konteks aplikasinya. Sosial aspeknya ya mulai dari mahasiswa, dosen maupun karyawan yang ada di dalamnya. Teknologinya ya teknologi yang digunakan adalah kita menggunakan website atau virtual. Nah, jadi di sini keterhubungan yang jelas baik mana aturan dari dosen, mana aturan dari siswa ya. Antara ketiga komponen ini dapat disimpulkan bahwa kunci sukses tidak hanya atau tinggi setidaknya ini adalah tinggi rendah tingkat keamanan internet sangat ditentukan oleh setiap perangkat teknis. Jadi setiap aplikasi dan setiap individu yang mempergunakannya. Misalkannya di bagian karyawan, mungkin bagian finance, ada people social aspeknya ini lebih mudah membocorkan informasi-informasi terkait data keuangan yang tidak benar. Nah ini juga berpengaruh juga nantinya terhadap manipulasi atau fraud ya, istilahnya nyogok. Nah itu bisa jadi juga. Kemudian juga terhadap dosen, antara dosen dan mahasiswa ini juga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Maka dari itu tingkat kejelasannya, kemudian juga yang di sosial tadi juga dibahas bagaimana ada rewardnya apa, punishmentnya apa. Jadi kalau reward yang ketika sistem ini dijalankan dengan baik, ini apa yang didapatkan. Dan ketika ada permasalahan, punishment apa yang diberikan, seperti itu. Kemudian 8 langkah dalam memanajemen keamanan internet dan jaringan. Ini yang pertama ada identifikasi your value asset. Jadi tentukan aset informasi apa saja yang paling berharga bagi perusahaan yang perlu untuk diamankan. Ini yang paling penting sekali. Jadi aset yang diamankan ini apa? Misalkan dari perusahaan perbankan, pastinya adalah aset informasi terkait dengan nasabah, terutama nasabah-nasabah yang sudah dianggap valid, atau mungkin dia di bagian checking ID, BI-ID-nya dia bagus. Nah ini berarti otomatis dia adalah nasabah yang lancar dan mungkin berpeluang untuk melakukan pinjaman di tempat lain. Jika data-data ini sampai bocor, nah pastinya juga sangat berbahaya ya. Di samping itu sudah privasi dari nasabah, pihak perbankan juga akan mendapatkan kerugian karena informasinya bisa diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada define your security perimeter. Jadi tentukanlah batasan-batasan jejaring yang terhubung dan atau terkait dengan aset informasi yang dimaksud. Jadi kalau memang bagian siswa hanya melihat informasi terkait keuangan, ya sudah, yang ditampilkan adalah jaringan yang berhubungan atau mungkin akses pada bagian keuangan untuk melihat informasi, bukan pada
bagian untuk merubah informasi tersebut. Mungkin yang boleh dirubah adalah bagaimana Anda merubah informasi biodata diri Anda sendiri. Kemudian juga ada recognize all relasi partition involved. Jadi identifikasi para pihak pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah atau parameter tersebut. Jadi identifikasinya ini orang yang memiliki derajat lebih tinggi istilahnya pada kepentingan yang berada dalam wilayah secara parameter tersebut. Jadi kita harus tahu, kalaupun dalam sistem informasinya mahasiswa, kita harus lebih detail informasinya mahasiswa ini seperti apa. Bagaimana dosen juga bisa melihat informasi terkait mahasiswanya. Dan jangan sampai nanti ada orang yang bukan mahasiswa tapi dia masuk atau memiliki akun SIM. Nah, ini berarti sudah ada data yang tidak benar. Kemudian juga ada conduct risk analysis and mitigation strategy. Lakukan analisa risiko terkait hal-hal yang dapat mengancam keberadaan aset berharga tersebut. Jadi dalam konteks kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, magnitude kerugian yang ditimbulkan. Jadi analisis risiko pada aset ini penting. Kalau tadi di perbankan, jika sampai data usernya ini kebongkar, ternyata dia punya pinjaman di sini berapa, dia punya pinjaman, dia telat. Nah, ini sangat tidak bagus sekali nih. Jadi resikonya bagaimana jika privasi itu jebol, ini menjadi tanggung jawab dari pihak perbankan ataupun pihak-pihak lain yang memang berkaitan dengan data tersebut. Kemudian ada lagi ensure standard security system intact. Jadi pastikan dilakukan mitigasi risiko berupa instalasi beranti keras. Jadi penerapan beranti lunak dan prosedur keamanan penggunaan sebagai suatu bagian kesatuan implementasi sistem pengamanan. Jadi mulai dari perangkat kerasnya, jaringannya, kalau memang jaringannya ini hanya untuk lokal, ya wes, bagaimana mengamankan jaringan lokal. Jangan sampai nanti jaringan dalam bisa diakses melalui wifi, atau mungkin dari wifi juga tidak ada jaringan pengamannya, sehingga orang lebih mudah untuk masuk dan mengakses pada sistem utamanya. Kemudian juga ada institutionalize the procedure and mechanism. Jadi buat payung peraturan dan perangkat penerapan model keamanan yang dimaksud agar dapat di-enforce dan diterapkan oleh seluruh lapisan manajemen dan staf dalam organisasi. Jadi seperti punishment gitu ya. Kalau sudah ada aturan sampai melanggar, mungkin dari pihak karyawannya ternyata menyelewengkan akunnya, entah itu akun keuangan, akun akademik yang bisa merubah dengan maksud merusaknya, mungkin ini bisa dilakukan suatu punishment atau hukuman. Ya, jadi maka dari itu peraturan, standarnya, operasionalnya itu harus jelas supaya tidak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan individunya atau psikologisnya. Kemudian ada share experience among other. Jadi lakukan diskusi dan berbagai pengalaman dengan seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang terlibat untuk keperluan perbaikan sistem. Jadi kalau misalkan perbaikan sistem SIM, ya berarti yang paling utama adalah bagaimana pihak rektor, pimpinan utama, kemudian juga bagian sarana prasarana dan bagian siswa sendiri ini berkumpul untuk melihat apa yang perlu diperbaiki atau ada kesalahan apa yang perlu dibenahi. Jadi diskusi ini penting supaya semua pihak yang terkait, terutama oleh pemangku yang kepentingan terlibat ini, bisa dilakukan perbaikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada continue improving security quality, secara terus-menerus perbaiki kualitas sistem keamanan yang dimiliki. Jadi jangan sampai ketika sudah aman kita diam aja, tapi kita tetap mencari celah bagaimana supaya ada tambahan keamanan, orang tidak bisa masuk pada sistem kita. Seperti itu perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.